Haleluya, luar biasa Pak Roy. Materinya berat-berat semua. Bapak Yahweh. Haleluya, Bapak Yahweh dahsyat. Ya, Ya, Pak Roy, mohon izin sebelumnya. sebelum sebelum eh saya masuk ya, sorry sebelum saya lanjutkan, sebelum saya ya, lanjutkan di tanya jawab memang ada beberapa pertanyaan yang di dalam Telegram nanti akan saya jawab. Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Robi, untuk Brother Henok Rudi, dan juga untuk haleluya, Joel, ya, keponakan saya. Ya, luar biasa. haleluya. Tanggal 30 Juni. Ya, haleluya. Sama Happy semua, Pak. birthday, happy Sama sih, birthday. cuman tahunnya beda-beda gitu aja. Oh, sama 30 Juni, tapi tahunnya beda-beda. Luar biasa, haleluya. Ya. Ya, Ya, silakan. saya mohon izin. Ini saya kemarin sudah mempertimbangkan apakah ini perlu saya sampaikan mengenai pembicaraan kita yang kemarin, Pak Roy. Apakah Pak Roy mengizinkan untuk saya umumkan di sini, Pak Roy? Karena ini penting untuk mengingatkan teman-teman supaya tidak mencoba untuk melirik apa yang kita bicarakan itu, Pak. Ya, boleh. Ya, terima kasih banyak, Pak Roy. Haleluya. Ya. Ya, buat teman-teman semua yang ada di room maupun yang ada di rumah yang sedang nonton di YouTube ya. Hari ini tanggal 1 Juli 2023, saya pribadi sering mendapatkan serangan. Jadi serangan ini dari seseorang yang sudah punya channel ternama dan sempat hilang, mungkin Bapak Ibu tahu sendiri. Dan kemarin saya mendapat kabar dari Pak Roy ada sesuatu, terus saya cek ternyata benar. Dan saya selama ini tidak pernah membalas. Tetapi pada hari ini saya secara terbuka, saya akan mengumumkan ya Bapak Ibu, saya akan mengklarifikasi bahwa untuk setiap orang yang pernah masuk ke sana atau mungkin saat ini masih mengikuti channel GNAS, saya tunjukkan ya channelnya GNAS, terpaksa saya mengatakan ini, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya juga berharap untuk Ibu Kathy di channel GNAS bisa mendengarkan kata-kata saya. Jangan bangga kalau Anda memberikan kesaksian, tetapi yang terekam suaranya adalah suara setan. Itu artinya mulut Anda itu dibungkam dan si setan itu yang berbicara. Jadi bertobat ya Bu Kathy. Maaf, saya sangat mengasihi Bu Kathy. Saya tidak memusuhi Bu Kathy. Jadi kalau Ibu Kathy mau bertobat, minta ampun Bapak Yahweh, supaya si setan tidak bisa lagi membungkam mulut Bu Kathy. Itu perkataan saya. Jadi bukan saya buat-buat. Anda membuat video dengan bangga berkata kepada subscriber Anda, kalau apakah Anda semua mau mendengarkan suara setan, itu bahaya Bu Kathy ya. Jadi itu sangat berbahaya buat para jemaat, itu transfer spiritnya kuat sekali. Ya, ini terpaksa saya katakan dengan keras, jangan bangga kalau Anda bisa mendengarkan suara setan di rekaman Anda. Ya, mungkin itu, Pak Roy. Terima kasih banyak. Buat teman-teman, jangan sekali-sekali melirik kontennya yang kemarin ya, perjamuan kudus yang tanggal 30 Juni. Jangan sekali-sekali melirik atau menonton, itu transfer spiritnya kuat sekali. Ya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Roy. Silahkan buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bung Yosef, shalom. Ya. Silahkan Pak Johan. Mau nanya, kalau kan keselamatan tuh ada di Allahnya orang Kristen Protestan, yaitu Bapak Yahweh. Kalau misalnya
Allahnya orang Katolik menyelamatkan juga nggak ya Om ya? Kan sama-sama Kristen, jalan keselamatan juga nggak ya? Atau gimana Om? Apa orang Katolik perlu diinjili juga untuk mengenal Bapak Yahweh atau Allahnya udah sama Om? Sama Allahnya orang Protestan Om? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Johan. Saya akan luruskan terlebih dahulu sebelum menjawab. Karena kata Allah itu adalah nama diri. Allah itu bukan jabatan. Saya mengerti maksud Pak Johan adalah jabatan, yang artinya adalah sesembahan. Tetapi kita harus kembali ke fondasi yang asli, bahwa kata Allah itu adalah nama sesembahan. Ya, nama sesembahan umat Islam. Ya, jadi kita jangan pakai lagi kata Allah yang maknanya dicampur menjadi sesembahan, ya, yang sebetulnya adalah nama diri. Jadi kalau mau ngomong apakah orang Katolik, ya, itu harus dikenalkan dengan Yahweh, ya, karena dia juga mempunyai sesembahan. Jadi tidak pakai kata Allahnya lagi. Itu satu kata yang keliru, ya. Jadi jangan pakai kata Allah itu, karena kembalikan saja kepada milik orang Islam, itu punyanya orang Islam. Ya, kita tidak punya urusan di sana. Ya, saya harus jawab bahwa setiap manusia kalau mau selamat harus masuk melalui satu pintu saja. Dan pintu itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang telah menjadi serupa dengan manusia. Apalagi sekarang pemberitaan firman sudah meluas dengan menggunakan internet, ya, dengan menggunakan streaming dan sebagainya. Jadi kebenaran ini tidak bisa diselubungin lagi. Jadi setiap orang yang mau selamat harus melalui pintu yang satu itu, yaitu Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, untuk yang sering memang kalau dulu memang agak kalau baru bertobat ya kepleset-kepleset lah ngomong si A begitu ya. Tetapi mulai dibiasakan jangan pakai si A, ganti dengan sesembahan boleh, atau diganti dengan Elohim. Tidak boleh ya. Jadi atau mau diganti yang agak ekstrim sedikit dewa gitu ya. Itu ya boleh juga gitu ya. Gitu ya. Jadi setiap orang, bukan cuman Katolik, bukan cuman Kristen, bukan seluruh yang namanya umat manusia yang mau masuk di dalam Shamayim, pintunya cuman satu, tidak ada yang lain. Ya, haleluya. Terima kasih untuk pertanyaan yang penting ini. Ya, silakan Pak Adi. Oke, haleluya. Salam teman-teman semua. Salam Pak Yosef Roy. Salam. Sebelum saya bertanya, saya mau sedikit menambahkan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Robi. Dan di sini juga saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, terutama yang mendengarkan, yang ada di dalam sini, maupun yang ada di luar sana. Sebagai seorang sahabat, makanya saya memberi nama channel saya itu Sahabatku. Jadi, setiap sahabatku tentunya juga sahabatnya Yeshua HaMashiach. Dan sebagai seorang sahabat, saya ingin memperingatkan teman-teman, dan saya sebut saja namanya, hati-hati dengan namanya Katie. Hati-hati dengan GNAS. Ya. Hati-hati. Ujilah segala sesuatunya. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena spirit orang ini berbahaya sekali. Oke, terima kasih. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan saya seperti ini, Pak Yosef Roy. Tadi ada statement dari Pak Yosef Roy seperti ini, Yeshua adalah pencipta langit dan bumi, dan itu tertulis di Kolose
Kolose 1 ya, 15 dan 16. Saya bacakan. Perikopnya Hamasya adalah yang terutama. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan yang ada di dalam Hasamaim dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Dan pertanyaan saya, Pak Yosef Roy dan teman-teman semua, tentang konsep ehad. Ya, tentang konsep ehad, Pak Roy. Karena memang jujur saya masih agak sedikit bingung ya. Ya, kita percaya, dan saya percaya, Bapa Yahweh satu dengan Yeshua Hamasya dan satu dengan Ruah Yahweh Elohim. Cuman kadang saya bingungnya seperti ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy dan mempelai-mempelai yang lain ya. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan kita juga mungkin sering dengar, Yeshua adalah Yahweh yang turun ke dunia. Ya, Yahweh yang turun ke dunia. Sedangkan kita tahu kejadian, saya akan baca di kitab Kejadian 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Jadi kami ini menggambarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi memang dari awalnya Adonai Yeshua Hamasya itu sudah ada bersama Bapa Yahweh. Dan di Yohanes 8, di kitab Yohanes 8 ayat 58, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, di sini juga menjadi yang menjelaskan bahwa Yeshua itu sudah ada sejak awalnya, sejak mulanya, dan penciptaan segala sesuatu juga karena dia, oleh dia, dan bagi dia. Tetapi saya juga ingin kembali ke ayat, sebentar ya teman-teman. Ini sebenarnya pertanyaannya saya juga agak sedikit harus concern dengan pertanyaan ini, karena supaya Pak Yosef Roy bisa mengerti arah dan tujuan pertanyaan saya. Karena ini menyangkut tentang konsep ehad itu sendiri. Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 5, ini salah satu ayat yang mendukung ya, Pak Yosef Roy dan teman-teman. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, coba saya buka. Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya selaku penguasa dan juru selamat untuk memberikan pertobatan dan penghapusan dosa kepada Israel. Yang ingin jadi concern saya di sini adalah Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya. Dan kita akan dan ayat yang lainnya ada di, saya coba ke Kolose 3. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3. Kolose 3 ayat 1, oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasya, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasya berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim, dan yang seterusnya, yang terakhir, mari kita baca di Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Dan aku melihat di sebelah kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah kitab yang ditulis
di bagian dalam dan luarnya yang telah dimateraikan. Sorry teman-teman, salah ini. Ibrani 1 ayat 3 coba. Ibrani 1 ayat 3. Dia yang merupakan pancaran kemuliaan dan karakter dari hakikatnya, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya, setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha agung di tempat yang tinggi. Dan yang terutama itu di kitab Wahyu juga ada Pak Yosef Roy, tapi aku lupa. Jadi seperti ini, Yahweh yang turun ke dunia, sedangkan posisinya di Hasamaim itu kan ada Yahweh, ada Yeshua, ada Ruach HaKodes. Maksud saya itu, kalau kita bilang Yahweh yang turun ke dunia, berarti kan di sebelah kanannya kan udah ada Yeshua. Seharusnya Yeshua yang langsung di dalam posisinya turun ke dunia, mengambil keserupaan menjadi seorang anak manusia. Jadi kadang saya masih agak bingung di situ Pak Yosef Roy, karena kemarin juga terakhir saya sempat sharing sama satu teman biasa, kita suka sharing kebenaran firman bersama. Jadi demikian pertanyaan saya. Saya harap Pak Yosef bisa mengerti. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan coba untuk melihat, saya ngerti apa yang dimaksud Pak Adi ya. Sebentar ya, saya akan siapkan. Kita harus melihat dua fase ya, yaitu fase sebelum Yeshua dibangkitkan dan fase sesudah Yeshua dibangkitkan. Ya, kita harus lihat dua fase itu. Sebelum Yeshua dibangkitkan dan sesudah kebangkitannya. Saya akan lihatkan ini, saudara. Sebelum Yeshua dibangkitkan, maka kode nama di dalam tubuh fisiknya itu ada di dalam kode-kode, di dalam Tanakh. Tidak jelas langsung dikatakan Yeshua, tidak. Tetapi di dalam bentuk kode-kode. Kita sudah banyak belajar, ya. Itu ada di pengajarannya Pak Aditya, ya, mengenai mengenal Hamashiach. Ada kode-kodenya di situ. Jadi ada intervalnya dalam Tanakh yang menunjukkan Yeshua Mashiach. Salah satunya gini dah. Saat Yeshua mati di atas kayu salib, di atasnya itu ada papan yang ditulis oleh Pilatus. Dan itu tertulis Yeshua Hanotsri Wamelech HaYehudim. Itu kode. Ya, selalu digunakan gitu. Yaitu kalau kita ambil huruf depannya saja, maka akan terbentuk huruf atau kata, huruf-hurufnya adalah Yod-He, Waw-He. Ya. Nah, sedangkan sesudah kelahirannya di dalam tubuh fisik, maka nama Yeshua itu mencuat. Ya, dan itu merupakan tubuh fisiknya. Plus sampai dengan yang namanya tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaan. Itu tetap dengan menggunakan Yeshua. Betul ya? Namanya nggak diganti loh. Tapi tetap, walaupun dalam tubuh kemuliaan, spirit yang di dalamnya adalah spirit Yahweh. Walaupun pakai tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu punya dimensi alam roh yang luar biasa. Tapi tetap, saudara akan temukan di mana-mana di Brit Gadasa,
Perjanjian Baru, Brit Kadasa, saudara akan temukan Yeshua HaMashiach, bahkan di kitab Wahyu pun dikatakan seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini saat sebelum Yeshua dilahirkan secara fisik, maka yang selalu dipakai oleh Tanakh itu selalu Yahweh. Contohnya siapa? Saat ketemu dengan Moshe, dia bilang, siapa namamu? Yahweh. Tapi nggak ngomong Yeshua. Karena timingnya belum sampai. Saatnya belum tiba. Ya, jadi yang dipakai adalah Yahweh. Karena memang pribadinya Yahweh, begitu. Dan kemudian di dalam semua Tanakh akan tertulis Yahweh semua. Akan tetapi di dalam Brit Kadasa akan tertulis Yeshua semua. Nah, di dalam Brit Kadasa akan lebih jelas. Lebih jelasnya kenapa? Lebih jelasnya karena kita sudah tahu ya bahwa Yeshua sendiri bilang aku dan Bapa adalah satu, aku itu Echad. Ya. Jadi dalam hal ini kenapa kita melihat dalam beberapa ayat yang tertulis itu dikatakan bahwa Yeshua duduk di sebelah berdiri di sebelah kanan Elohim, ya, itu supaya dari sisi manusia itu bisa melihat tubuh kemuliaan daripada Yeshua dan juga kemuliaan daripada Yahweh yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan, itu bukan dua. Itu dari sudut manusia untuk menggenapi bahwa manusia satu kali nanti akan kembali ke Syamayim di dalam rupa Elohim. Yang mana? Yang mana? Ya, yang Yeshua HaMashiach. Karena apa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Bisa lihat di sini. Ya, jadi saat penciptaan kejadian Fatsal yang kedua atau kejadian 1 dikatakan marilah kita menciptakan, marilah kita, ya, tidak katakan marilah aku, maka aku akan menciptakan manusia segambar dengan serupa denganku. Tidak, kacau nantinya. Karena adalah planning Bapak Yahweh, manusia diciptakan bahan dasarnya itu dari tanah, Adamah, dari tanah. Ya, inilah karena itu Bapak Yahweh sudah bisa melihat sampai jauh ke depannya bahwa manusia yang percaya kepada Yeshua HaMashiach akan memiliki tubuh kemuliaan seperti tubuh yang dimiliki oleh Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Begitu. Ya, jadi jangan terkecoh dengan yang ayat yang menuliskan duduk atau berdiri di sebelah kanan dan sebagainya. Itu sebagai posisi manusia supaya ngerti. Satu kali nanti kita harus kembali kepada Elohim dan kita akan menjadi serupa dengan Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, bisa dipahami ya? Saya rasa itu lebih bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Roy. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan. Ya, silakan Pak Adi. Shalom Pak Roy. Aku mau tanya gini Pak, yang tadi itu kan ada penjelasan Pak Roy kalau untuk orang Israel asli setelah Hari Raya Sukkot ya kalau nggak salah itu akan apa namanya tinggal di dalam rumah pondok daun selama 1 minggu, ya kan Pak? Berarti itu semuanya berlaku untuk semua orang Israel. Berarti itu sebenarnya bukan rumah aslinya mereka berarti ya Pak ya? Bukan. Mereka memang diharuskan untuk pindah sementara untuk tinggal di pondok-pondok daun tersebut. Dan apakah itu ada hubungannya dengan Hari Raya Pondok Daun itu Pak? Nah, itu memang saat Hari Raya Pondok Daun. Oh, oke, I see. Dan Iya. maksudnya dengan Hari Raya Pondok Daun itu memang orang Israel asli mereka pindah
ke tempat yang memang mereka sudah siapkan berupa pondok-pondok daun gitu ya Pak ya. Betul, mereka harus bangun. Mereka harus bangun ya. Jadi sebelum perayaan mereka harus bangun, dan saat tiba perayaan mereka nggak boleh tidur di rumah. Ya betul kan? Harus menempati, mungkin ya kalau mau ngambil bahan makanan ya silahkan. Cuman mereka harus selama 7 hari tidur, tinggal, kemudian senda gurau, kemudian ngobrol, menghabiskan waktunya itu di pondok-pondok daun. Dan tidak bekerja ya Pak ya di saat itu ya. Maksudnya memang ya untuk di sana aja gitu ya, untuk mungkin beribadah atau apa gitu ya Pak. Kalau soal bekerja yang hari pertamanya yang ditulis di situ. Hari pertamanya, oke. Hari pertamanya, iya. Ya, nanti mungkin kalau saya bisa temu hari yang berikutnya ya mungkin saya kurang bisa menjelaskan ya, dalam arti saya harus lihat dulu ayatnya, tapi yang jelas hari yang pertama. Oke. Hari yang pertama. Siap Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih Pak Desmond. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya loh Pak. Pak, Oh, ya, saya. Ya, silakan. Ya. Kan setelah perang Gog sebelum masuk masa anti Hamasyah kan rapture kan ya, dijemput Yesua di awan-awan. Kemudian kalau yang nanti Yesua datang lagi yang kedua kalinya setelah perang Gog Magog, berarti Yesua nggak balik lagi ke Samayim dong, langsung menetap di bumi dalam kerajaan 1000 tahun begitu ya Pak. Berarti nggak ada yang di rapture dong. Yang sisa-sisa dari anti Hamasyah itu ya langsung masih hidup di bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun gitu ya Pak. Nah terus kan kalau dibilang dalam perang Gog Magog itu Israel kalah. Terus Yesua yang bela kan ya, yang datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu. Nah, itu apakah dalam maksudnya pembelaan Yesua tuh, apakah Yesua tuh jadi perang gitu, melawan bangsa-bangsa yang mengepung Israel gitu? Kan pakainya udah nuklir ya, udah yang nuklir gitu. Begitu ya Pak? Atau bagaimana ya gambarannya gitu? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Elvina. Saya akan luruskan bahwa perang yang akan dilakukan oleh Yesua itu bukan perang Gog dan Magog. Bukan. Kita harus bisa membedakan antara perang Gog dan Magog, kemudian perang Gog, juga perang Harmagedon. Ya, kita harus bisa membedakan. Yang akan terjadi di depan kita ini adalah perang Gog. Bukan perang Gog dan Magog, perang Gog. Jadi jangan terkecoh dengan istilah itu. Saya sudah pernah ajarkan di channel ini mengenai perang zaman akhir, perang Gog dan Magog, perang Gog. Ya, tolong coba dibuka lebih jelasnya di sana. Jadi perang Gog ini Israel dikepung ya dengan negara-negara yang berbasis Islam. Ya, dan di dalam perang Gog ini Israel menerima kemenangan karena Bapak Yahweh yang menolong. Tapi tidak lama setelah itu, Israel akan dihancurkan oleh anti Hamasyah. Jadi dalam perang Gog, Yesua tidak turun, tapi hanya menolong dengan mujizat. Nah, nanti setelah anti Hamasyah berkuasa selama 3,5 tahun, maka Yesua akan turun dengan orang-orang mempelainya yang telah terangkat, yaitu kita semua, dan mengadakan perang Armagedon. Ya, perang Armagedon. Nah, setelah perang Armagedon, Yesua akan memerintah selama 1000 tahun di permukaan bumi. Di akhir kerajaan 1000 tahun, maka orang-orang dunia ini semua memberontak, hampir semua, tidak semua. Hanya sedikit yang tidak berontak. Yang berontak, maka Bapak Yahweh turunkan api dari Syamayim, menghanguskan mereka semua. Dan saat itu, bumi ini tidak ada lagi.
Langit yang sekarang Firdaus tidak ada lagi, yang akan diganti dengan yang namanya Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ya, jadi itu kronologinya. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah yang mereka ucapkan yang di luar sana yang tidak punya dasar fondasi. Jadi kita harus tahu antara perang Gog, perang Harmagedon, dan perang Gog dan Magog. Ya, itu aja. Terima Ya. kasih, Pak. Nah, tapi yang dalam perang Armageddon itu kan datang lagi nih bersama dengan kita yang di rapture kan. Nah, maksudnya yang sisa-sisa dari apa ya, yang diselamatkan dari yang anti Hamasya itu berarti nggak rapture ya, tetap menetap di bumi dan masuk ke langsung kerajaan 1000 tahun begitu ya? Ya. Rapture hanya satu kali aja saat sebelum masa anti Hamasya itu aja gitu ya? Betul. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Ya, masih ada yang mau bertanya di sini? Kalau enggak, saya akan jawab pertanyaan yang ada di Telegram. Ini ada dari Gamal, Pak. Ya. Dari Maria Emelda Jabat. Matius 5 ayat 20 LD3, aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaran tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Mohon lebih detail lagi pencerahan ayat ini, Pak. Kadang bertanya-tanya soal ayat ini. Matius berapa? Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ya. Jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab. Ingat, para ahli kitab itu menyelidiki Torah dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan, tapi tidak mau datang kepada Yeshua. Itu intinya dari sana. Ya, mereka seolah-olah mendapatkan keselamatan dengan menyelidiki kitab suci, tetapi mereka tidak mau datang kepada Yeshua. Jadi dosanya tetap. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, tidak mau datang sama Yeshua, ya tidak diselamatkan. Jelas tidak diselamatkan. Kalau mau diselamatkan bagaimana? Ya kita datang kepada Yeshua dan kemudian setelah dibersihkan, apa yang menjadi isi hati kita daripada Yeshua Hamasya, ya kita ikuti. Ya kan? Itu kebenaran kita melebihi orang-orang Farisi. Karena mereka menyelidiki, mereka percaya akan masuk Syamayim, tapi mereka menolak Yeshua. Itu yang sampai terjadi sampai hari ini. Ya, jadi bisa dipahami. Itulah kebenaran yang melebihi orang-orang Farisi. Kebenaran yang paling tinggi adalah kita datang kepada Yeshua Hamasya. Ya, untuk yaitu tadi minta ampun dan kemudian mau berubah. Ya. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Roy bisa bacakan yang dari Telegram, Pak Roy. Ini di live ada pertanyaan. Di live nggak ada pertanyaan. Di Gamal nggak ada, saya belum cek ke pelayanan Menora nih. Sebentar saya cek. Pak Roy jawab yang di Telegram dulu nggak apa-apa, Pak? Ya, oke. Saya akan jawab yang di Telegram. Ya. Ini mengenai materi yaitu dunia orang mati. Ya. Mengenai materi terungkap misteri dunia orang mati, saya ingin merespon dan bertanya. Yang pertama, bahasa Ibrani dari Firdaus adalah Gan Eden, Taman Eden. Ya, Gan Eden. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa dapat masukan mengenai kata Firdaus. Itu ternyata Gan Eden. Ya, terima kasih. Ini saya langsung sebut saja ini dari Pak Yosef.
Aditya. Ya, terima kasih. Ya, jadi bisa melengkapi. Kemudian yang berikut adalah pada saat di kerajaan 1000 tahun, meskipun yang berkuasa adalah Tuhan Yeshua sebagai Raja dan dalam tubuh kemuliaan, tapi masih ada momen untuk berdosa, dalam kurung tidak taat Torah, sehingga jika mati di bawah 100 tahun akan dibuang ke Sheol. Jelas. Ayatnya jelas, itu ada di dalam Yesaya. Coba lihat di pengajaran yang itu, jadi saya tidak harus cari ayatnya. Pengajaran mengenai terungkap dunia orang mati. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, kalau orang usianya tidak mencapai 100, itu alasannya cuma satu, yaitu melawan ketetapan Torah. Ingat bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada manusia fisik seperti kita sekarang. Dan tetap mempunyai kapasitas untuk mempunyai hak pilih, free will. Jadi mau nurut atau mau menolak. Kalau dia menolak, melanggar terus, maka akan dijatuhin hukuman, yaitu hukumannya mati. Dan kalau sudah mati, berarti tempatnya cuma satu. Karena pangkuan Abraham sudah ditutup, sudah close, ya, out of business, sudah tutup. Jadi cuma satu tempat yang terbuka, yaitu tempatnya orang kaya yang disiksa, ya, tempatnya orang kaya yang disiksa. Jadi akan dimasukkan di situ. Karena apa? Karena yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun akan mencapai akhir kerajaan 1000 tahun. Semuanya akan mencapai. Dan di akhir kerajaan 1000 tahun itu adalah final test, ujian terakhir. Apakah orang itu saat Satan dilepas untuk sementara, ikut Satan, atau tetap beriman percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dan kita sudah mendapatkan buktinya bahwa banyak, dikatakan di dalam kitab Wahyu, jumlahnya seperti pasir di tepi lautan. Banyak sekali yang memberontak. Banyak sekali. Padahal sudah dikasih hidup 1000 tahun, enak sekali. Ya, itulah yang namanya Bo Cheng Li, ya, tahu ya Bo Cheng Li? Pak Adi tahu itu artinya. Pak Adi, apa itu Bo Cheng Li itu? Apa ya Pak Bengli ya? Bonceng ngimplik, Pak. Bonceng ngimplik. Bonceng li, bonceng ngimplik. Bosen itu enggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Dikasih kesempatan enak, tapi milih yang jahat. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu bersyukur. Ya. Oke, itu jawabannya. Nomor 3. Pada saat era setelah Yeshua bangkit dari kematian, dikatakan orang yang percaya Bapak Yahweh, Bashem, Yeshua HaMashiach, dan mereka mati, maka rohnya akan langsung ke Firdaus, Gan Eden. Lalu tubuhnya akan dibangkitkan saat rapture menjadi tubuh kemuliaan. Pertanyaannya adalah roh orang percaya tersebut yang sudah di Gan Eden itu apakah menyatu dengan tubuh kemuliaan yang dibangkitkan, atau fenomena seperti apa bersatunya antara roh dan tubuh kemuliaan? Ya, oke. Jadi ini jawabannya ada di dalam peristiwanya Rabi Saul, di mana dia dirajam batu, tubuhnya diseret, tetapi rohnya naik ke Shamayim level 3. Jadi orang-orang yang sekarang yang sudah meninggal terlebih dahulu, mati terlebih dahulu, yang spiritnya masuk di Gan Eden, Firdaus, di Shamayim, itu belum memiliki tubuh kemuliaan. Belum, masih menunggu. Menunggunya kapan? Ya nanti, tidak lama lagi. Saat rapture terjadi, dan mereka akan disatukan dengan sisa-sisa tubuh yang ada tertinggal di bumi ini, dan mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Itulah masanya. Jadi sekarang mereka tetap memiliki kesadaran, tetapi missing. Ada satu yang missing, yaitu tubuh kemuliaannya. Belum ada.
Ya, belum ada. Ingat ya, ini setelah kematian Yeshua. Ya, jadi mereka nunggu. Nah, nanti buat kita yang tidak mengalami kematian, maka saat rapture kita tinggal diubah begitu saja. Ya, nggak usah mati, ya langsung diubah. Bam, begitu. Luar biasa. Ya, jadi jelas ya. Kemudian 4. Untuk Yerusalem baru berarti posisinya di bumi ini yang awalnya sudah dihancurkan oleh api tetapi diubahkan menjadi bumi baru ya, dan sifatnya kekal sampai selamanya dan tidak ada lagi surga baru ya. Ya, jadi jawabannya adalah sifat daripada bumi yang baru itu kekal. Nah, Syamayim yang baru itu dikasih nama yaitu Yerusalem baru. Itu adalah nama daripada Syamayim yang baru. Nah, penempatannya jelas tidak di tempat ini karena yang sekarang ini sudah dibinasakan dengan api. Ya, kan kita enggak, kalau sudah dibinasakan dengan api, gimana caranya kita tahu penempatannya? Kan enggak mungkin. Ya berarti kita bisa lihat itu diciptakan kembali oleh Bapak Yahweh. Ya, diciptakan kembali oleh Bapak Yahweh. Ya, yaitu yang namanya Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ya, jadi itu aja Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Yosef, sangat melengkapi ya sehingga kita bisa tahu akar Ibraninya. Ya, ya saya rasa itu yang dari Telegram. Ada lagi yang pertanyaan dari teman-teman? Pak Yosef, Bocengli itu mungkin artinya enggak bijak atau kurang bijak ya, Pak Yosef ya. Bijak ya. Oh ya, terima kasih kalau gitu. Aku enggak mau bertanya, cuman aku lihat ada teman yang namanya Sister Yemima ini, aku lihat sering sekali ikut live kita ini, tapi dia kok nggak pernah bertanya ya. Mungkin saya mau menyapa Sister Yemima ya. Silakan Sister Yemima kalau ada pertanyaan. Soalnya saya lihat Sister ini aktif ya ngikut pengajaran Pak Yosef Roy. Silakan Sister Yemima bisa bertanya. Kalau ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya. Shalom Pak Roy. Ya, shalom. Shalom. Ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak Adi tadi, ini ya sebenarnya kalau Sabtu itu kan saya sabat itu jam 2 tuh. Jadi kadang saya aktifin itu sambil ini ya, berangkat dari rumah kan harus nunggu busway lagi gitu. Jadi kadang saya hanya aktifin sambil dengerin gitu. Jadi nggak terlalu banyak jawab, tapi saya hanya mendengarkan saja gitu. Nah, kalau di hari Minggu itu kan memang ini ya, saya memang ikut juga, tapi saya hanya mendengarkan saja karena kan kualitas kamera saya juga kurang karena saya jarang video, dan saya juga hanya untuk sementara ini menyimak saja begitu. Ya, haleluya. Iya, begitu saja Pak Adi. Oke, terima kasih. Oke, Pak Roy. Ya, terima kasih. Saya masih beri kesempatan, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan... Shalom. Dalam Pak Sis. Ya, nanti saya bertanya ini, Pak Roy. Nanti di Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru itu masih bisa makan durian nggak, Pak? Ini Pak Robi kemarin kan Malang, Pak. durian. Besok di Malang, Pak Desmond nggak pengen, Pak. Tadi nggak kepengen ya, Pak Sis. Mungkin Pak Roy kepengen ke Malang. Begini Pak Sis. Sayangnya di dalam kitab suci tidak ada duren. Begitu.
tapi tidak menutup kemungkinan karena ada dua faktor. Yang pertama adalah di dalam tubuh kemuliaan kita bisa makan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Wahyu Fatsal yang ke-21, 22, itu dijelaskan juga ada pohon yang berbuah. Nah, jadi begini, mulai saat ini mungkin Pak Sis bisa berdoa untuk membawa benih-benih duren ke sana, gitu. Bagaimana? Oh, berarti yang durian saya tanam sekarang besok bisa sampai ke sana itu, Pak. Jadi bisa ikut makan bersama-sama nanti itu. Apa tahu? Tapi ojo lali Pak, besok tanggal 10 dibawa ya di Malang ya. Oke. Biar gak saya tegang itu, makan mau tegang toh iya. Pasti banyak duriannya Pak Sis nih. Di Pontianak, di Kalimantan Barat juga musim durian nih, lagi musim durian nih teman-teman. Oh iya iya. Saya dikirimi aja bijinya aja Pak Adi. Boleh. Bijinya itu saya bikin kerupuk tuh Pak Adi. Ya, jadi gini Pak Sis. Jadi gini Pak Sis. Mulai sekarang Pak Sis saat panen durian didoakan, diikat. Ya, diikat. Ya kan karena ada ayatnya kan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di Syamayim, ya kan? jadi diikat supaya benihnya ditransfer ke sana, disimpan, ya kan? Nah, nanti saat sudah masuk di dalam mana itu namanya Yerusalem baru atau bumi yang baru, ya kan? Tapi masalahnya Yerusalem baru itu kota, begitu. Saya nggak tahu punya lahan atau tidak, tapi untungnya ada bumi yang baru. Nah, siapa tahu masih punya kaplingan di sana, ya, sehingga biji-biji yang sudah didoakan sekarang ini bisa ditanam di sana dan dipanen, begitu. Ya kan? Kalau saya enggak gitu Pak, kalau saya tak doakannya tak tanam di sana udah. Nanti kalau sudah sampai sana tinggal panen Pak. Jadi enggak nunggu lagi. Saya rasa nggak bisa begitu Pak Robi, karena Firdaus sekarang akan dibinasakan dengan api. Jadi jangan ditanam sekarang, hilang gitu. Iya, gitu. Karena dibinasakan kan, habis kan. Ya. Puasin makan durian nanti pada zaman masa 1000 tahun aja udah. Nah, ya itu. Kan kita masih turun ke bumi kan? Ya, masih. 1000 tahun cukup lah puas. Pak, saya mau menanggapi yang di live chat pelayanan Menorah yaitu Raja Kafir. Ya, itu pernyataan-pernyataannya. Kami ini termasuk Nasrani, yaitu iman yang berasal dari Nazaret. Dan kami tidak pernah memframing Yesus lahir di Yunani. Catat jelas ya. Kami tidak pernah memframing Yesus lahir di Yunani. Kami mengakui ada 3 nama yang ditulis pada papan yang ada di kayu salib, yaitu ditulis dalam 3 bahasa, yang di situ ada nama Yesus dan Yesua. Jadi mesti dipahami bahwa yang disalib itu adalah orang Yahudi atau orang Ibrani. Berarti kalau yang disalib itu orang Yahudi, berarti namanya adalah nama Ibrani, yaitu Yesua. Makanya kami menolak nama Yesus karena disitulah awal terjadinya penyelewengan segala sesuatu, termasuk pemberitaan keselamatan. Jadi kalau Anda mau belajar tentang pola Ibrani, belajarlah. Jadi tidak usah berdebat kusir. Kalau Anda mau belajar, rendahkan hati, taruh ilmu pengetahuan Anda dulu, buka hati, lalu pakai logika Anda. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu saling adu argumen dan adu data. Itu yang kami dapatkan pengertian-pengertian tentang Yesus dan Yesua.
Karena dalam gematria juga kami membuktikan Yesus bukan nama Tuhan Sang Mesias. Terima kasih. Shalom. Ya. Ya Pak Roy, ini sudah nggak ada. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Slamet Rianto, Pak. Shalom Pak Robi, mohon dibantu tanya, apakah perang yang sekarang sedang terjadi di Israel itu bukan bagian dari perang Gog? Saya bilang hampir. Ini harus kita waspadai. Ini harus kita menjadi satu titik perhatian, ya, karena koalisi itu sudah mulai mendekat untuk mengarah ke Israel. Kita tinggal tunggu saja untuk menyaksikan penggenapannya, ya. Jadi saya sangat percaya dengan pola angka 7 sayin, maka peristiwa ini pasti akan terjadi. Ya, itu saja. Kemudian ini ada yang bertanya, Shalom, saya mau tanya dari Ernie. Bagaimana dengan orang-orang yang mempercayai bahwa rapture terjadi di masa kesukaran 666, sementara rapture terjadi sebelum masa 666? Apakah orang tersebut akan masuk dalam pengangkatan? Ya, yang masuk dalam pengangkatan itu bukan soal percaya kapan rapture, bukan. Yang masuk dalam rapture itu yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan mau taat, ya. Bukan yang asal percaya, oh saya percaya ada rapture, tidak ada rapture, kemudian rapture-nya di tengah-tengah atau di belakang atau di awal, bukan. Tetapi yang masuk dalam rapture adalah orang-orang yang beriman kepada Bapa Yahweh HaMashiach, menerima baptisan pembaharuan, dan berjalan seturut kehendak isi daripada hati Bapa Yahweh. Itu yang akan di-rapture. Ya, jangan murtad. Kemudian dikatakan ini, Shalom, saya mau tanya, benarkah murid Yeshua waktu berada di Yunani, nama Yeshua diganti Yesus? Karena Yunani tidak bisa baca Yeshua, mohon penjelasannya. Ya, murid-murid Yeshua menyebarkan nama Yeshua saat itu rasul-rasul termasuk Rabi Saul, itu mereka mengarah kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh Asia kecil dan juga di banyak daerah, ya, mereka arahnya ke sana. Karena itu di dalam pengajaran Wahyu, coba ikutin, itu ada 7 gereja. Itu bukan 7 gereja Yunani, tetapi itu adalah 7 kehilat mesianik, ya, kehilat mesianik. Jelas dinyatakan, ya, dari berapa gereja atau kehilat di sana dikatakan ada yang namanya Ibrani palsu, Yahudi palsu dan sebagainya. Ada di sana. Ya, itu menyatakan bahwa murid-murid itu menyebarkan kepada para mesianik. Ya, memang saat itu ada terjadi pergeseran karena mereka tidak mempunyai huruf-huruf Ibrani. Ya, memang tidak punya huruf Ibrani, tetapi yang mereka jelas katakan adalah mengenai Yeshua. Ya, mengenai Yeshua. Jadi tidak diragukan lagi di dalam hal itu. Ya, oke. Jadi ini ada satu lagi yang mau tanya, bagaimana cara gabung di Telegram? Kalau nggak salah di tempat saya sudah cantumkan nomor telepon WA saya. Coba masukkan teks saya ya, tolong di teks saja. Minta gabung di Telegram. Nanti saya akan masukkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di Telegram, asal dengan satu syarat bahwa saudara semua juga punya Telegram app, ya kan? Kalau belum install ya saya nggak bisa masukkan, begitu ya. Tolong sebelum dimasukkan punya Telegram app, jadi saya bisa masukkan sehingga setiap Sabat kita akan mendapatkan notification, ya, mendapatkan pemberitahuan untuk sermon-sermon atau pengajaran-pengajaran yang selanjutnya. Ya, begitu caranya. Ya, saya rasa nggak ada lagi. Kita akan tutup. Saya akan close sebentar ya. Jangan keluar. Saya akan close sebentar. Saya akan gabung dengan yang di
Arizona. Sebentar ya, sebentar. Belum. Hmm? Selamat ulang tahun Pak Robi sekali lagi. Saudara Pak, terima kasih Pak Desmond. Sambil nunggu Pak Yosef ngobrol dulu deh. Yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Robi. Terima kasih Pak Jumeri. Oke. Buat Bro Enoch juga selamat ulang tahun. Bro Enoch, selamat ulang tahun. Bro Satu Enoch. lagi. Pak Enoch selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Robi, sama-sama selamat ulang tahun juga Pak Robi. Haleluya. Lagi siapa tadi? Orang kata Ya, haleluya. Saya tadi lihat ada yang mau bertanya, mungkin Ibu Ricci kayak tadi. Ibu Rice mau bertanya. Iya, Pak Yosef Roy, ini tadi soal yang pertanyaan dari Pak Adi yang terkait kesehatannya dari Bapak Yahweh. Itu memang sering sekarang ini pengajaran itu kebanyakan itu mengajarkan bahwa Yeshua itu posisinya disamain itu sebagai second command, maksudnya yang paling atas itu tetap Yahweh, kemudian Yeshua kayak gitu. Kemudian mereka selalu mengklaim, memang mereka mengakui bahwa Yeshua itu sebagai Elohim. Dan memang bahwa pertanyaan dari Pak Adi tadi itu, saya kira bahwa memang itu juga menjadi satu hal yang memang jadi fenomena sekarang nih Pak. Pengajaran begitu banyak, dan mereka memperhalus pengajaran itu seolah-olah bahwa mereka itu bagian dari mesianik yang mengakui keberadaan Yeshua. Tetapi memang endingnya bahwa mereka akan mengajarkan bahwa Yeshua hanya utusan. Karena concernnya mereka adalah ke beberapa ayat-ayat kitab suci yang menggambar. Mungkin sebagai tambahan tadi itu adalah, saya juga sering ditanyain seperti itu juga Pak. Saya juga sering sampaikan ke mereka bahwa Yahweh itu adalah, pada hakikatnya Yahweh itu roh. Nah, keberadaannya dia, Yeshua, ketika dia di bumi ini adalah karena memang dia mau menjalankan tugas untuk melakukan penyelamatan. Nah, dijelas sekali di dalam kitab Wahyu, itu menuliskan tentang posisi Yeshua dan Bapa Yahweh itu sendiri. Di mana itu ayat yang ke-8, jelas di situ Yahweh berfirman, Aku adalah Alef Betau, permulaan dan penghabisan. Dan Yeshua mengatakan hal yang sama lagi. Sebetulnya ayat ini saja sebetulnya sudah menggambarkan bahwa Yeshua sedang mengatakan bahwa
aku Bapa satu, aku dan Bapa adalah Ehad. Jadi memang bahwa sekarang di Pak Adi, bukan cuma Pak Adi saja yang membuat pertanyaan seperti itu. Banyak pengajaran di luar sana sekarang yang coba menggiring anak-anak Bapak Yahweh untuk menghilangkan pemahaman tentang keehatan dari Yeshua dengan Bapak Yahweh. Mereka selalu memposisikan bahwa Yeshua itu adalah bukan Bapak Yahweh itu sendiri, gitu. Tetapi kalau kita melihat di kitab Wahyu sendiri, pasti kita akan tahu bahwa itu. Demikian Pak Yosef Roy. Iya, terima kasih Ibu Richard. Saya akan beri satu ayat ya. Sebentar, beri saya waktu sedikit ya. Karena memang ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengacaukan. Beri saya waktu sedikit. Untuk membuka ayat ya. Iya. Sekarang begini, pertanyaannya begini. Saat nanti ya, coba saudara bayangkan. Saat kita masuk Syamayim, kita lihat siapa? Kita lihat Yahweh dan Yeshua, kita lihat Yahweh, atau kita lihat Yeshua? Nah, coba dijawab. Itu pilihannya cuma 3. Atau tidak lihat sama-sama. Kalau tidak sama-sama berarti bukan di Samayim. Gitu aja. Ayo, sekarang coba jawab. Saat, bayangkan saudara di rapture nih sekarang ya. Rapture. Saat itu saudara lihat siapa? Yeshua. 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 Ada yang ngomong lihat Yahweh dan Yeshua? Yeshua. Ada yang ngomong lihat Yeshua. Kita buka ayatnya ya. Yohanes pasal 14. Lihat Yesua. Yohanes pasal 14. Supaya kita nggak salah arah nih. Ya, betul Pak. Ayat yang ke-8. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Wah, luar biasa nih. Filipus nantang Yeshua. Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Kemudian apa yang dikatakan Yeshua? Ayat 9. Yeshua berkata kepada Filipus, kepadanya, telah sedemikian lama aku ada bersama dengan kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Kita ini sudah ketemu 3,5 tahun, Filipus. Udah jalan-jalan, kamu sudah lihat aku, kamu sudah tahu aku. Lihat ayat selanjutnya, dikatakan siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Dan bagaimana engkau berkata, sampai Yesus ngomong, Amin. bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa kepada kami? Apa ini? Yesus bilang, kok bisa kamu ngomong seperti itu? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bisa lihat? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri. Loh. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong Yeshua. Yeshua. Amin. Katakan, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Jelas sekali ayat ini. Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Bisa Amin. lihat ini. Amin. Iya kan? Jadi Yesus sampai heran. Kamu kok bisa ngomong seperti tunjukkan Bapa kepadaku, itu gimana? Gak ada
nggak ada, begitu loh. Jadi Filipus dikasih tahu bahwa kalau Filipus lihat aku 3 tahun setengah itu sama dengan kamu lihat Bapa. Bisa lihat. Kenapa di dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam Kisah Rasul, dikatakan Yeshua ada di sebelah kanan Elohim. Itu untuk menunjukkan saja kapasitas kita manusia akan dibawa seperti Yeshua. Begitu. Amin. Ayatnya jelas. Jadi orang-orang yang punya pengajaran, kalau pengajarannya ya seperti yang mereka katakan dua pribadi, ya jelas salah. Bohong, ini ayatnya jelas loh. Sampai Yesus berdiri, kamu ini gimana sih? Kamu udah jalan sama aku, kamu sudah lihat aku, kamu selama ini kamu nggak ngerti apa gitu loh. Ya kan? Dan dipertegas lagi sama Yeshua. Yeshua bilang, ya kan? Kalau aku ngomong ini, itu bukan aku yang ngomong, tapi Bapa yang ada di dalam aku. Loh, yang komat kamit mulutnya siapa? Lidahnya siapa? Bibirnya siapa? Bisa lihat? Bibirnya Yeshua. Tapi suaranya siapa yang punya? Bapa Yahweh, karena jelas dikatakan, dia yang tinggal di dalam aku. Begitu. Ya. Jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan pengajaran. Iya, silakan Pak Robi. Ya, kalau ketemu orang-orang seperti itu ya teman-teman, kita bisa buka di Wahyu pasal 4. Di Wahyu pasal 4 itu ada penjabaran tentang penyembahan di Syamayim. Ya, penyembahan di Syamayim. Di sana ditunjukkan adanya tahta. Ya, kemudian ada lagi 24 tua-tua. Mungkin kita bisa berpikir, 24 tua-tua nggak ada hubungannya dengan Elohim ya. Bisa jadi. Tetapi yang jelas ada 7 roh. 7 roh siapa? 7 roh Yahweh. Kalau mereka mengajarkan 2 Tuhan, itu namanya bodoh. Kenapa? Mereka lupa kalau kita sekarang hidup di zaman Roh Kudus. Nah, mereka itu tidak menghitung Roh Kudus itu siapa. Gitu loh. Selama ini mereka mengatakan Echad itu bukan bicara bilangan. Betul, saya tahu Echad itu bukan bicara bilangan. Tetapi kata Echad sudah dibuat bilangan oleh mereka, dan mereka itu tidak sadar kalau mereka sudah membilangnya sendiri, Tuhan ada 2. Lah kenapa kok tidak 9 sekalian kan gitu? Ya. Jadi saya itu menyampaikan ke mereka, lah kalau kamu bilang 2 Tuhan berarti salah, harusnya 9 dong. Nah ini kalau saya ngomong gini nanti muncul lagi nih aliran baru. Tuhan ada 9, luar biasa. Itu namanya melogikakan Tuhan ya teman-teman, melogikakan Tuhan. Jadi nggak paham dengan kata Echad. Pada dasarnya dari kata Echad itu Pak Roy, mereka tidak ini. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Di pasal 4 itu jelas itu dikatakan. Ya, terima kasih. Ya, kasih ayat itu yang di Yohanes tadi, mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa membantah. Ya, haleluya. Pak Adi tadi angkat tangan, sebentar. Pak Roy dan teman-teman, arah pertanyaan saya memang sebenarnya karena saya sempat discuss sama teman yang memang kita suka sharing kebenaran firman Bapak Yahweh. Jadi arah pertanyaan saya sebenarnya seperti ini. Dan waktu kita discuss itu teman bilang seperti ini. Di Hasamaim itu, ini supaya kita memperdalam, bukan untuk bertentangkan. Karena keimanan saya sendiri, saya menerima Bapa, Yesua, dan Roh Kudus itu adalah satu adanya. Jadi satu pribadi, ya satu pribadi. Tapi pertanyaannya seperti ini Pak Roy, di Hasamaim itu ada Bapa Yahweh, ada Yesua Hamasia, dan ada Roh Kudus. Jadi kalau ketika kita mendengar orang mengatakan atau mempelai Yesua Hamasia mengatakan Yesua adalah Yahweh yang turun ke dunia mengambil rupa menjadi seorang anak manusia. Sedangkan di posisi di Hasamaim itu ada Bapa Yahweh, ada Yesua Hamasia. Jadi
di situ yang ingin saya bertanya itu di situ. Jadi kan sebenarnya udah ada Yeshua HaMashiach, dia langsung turun ke dunia. Jadi mau belajar lebih dalam lagi pengertiannya seperti itu Pak Roy. Jadi bukan karena kita mempermasalahkan keehatan Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, enggak. Cuman ini supaya kita lebih dibukakan dan lebih bisa memahami lagi. Karena bagaimanapun juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini kadang-kadang memang kita butuh pendalaman yang semakin mendalam dan menerima kebenaran ini tentang konsep eshad ini secara utuh, secara bulat gitu. Dan memang itu terus berproses. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, dengan ayat-ayat yang telah kita lihat, pemahamannya jelas sekali bahwa di Syamayim itu cuma satu. Ya, tetapi karena seperti Yohanes, ya, seperti Daniel, itu mau menuliskan supaya sebagai manusia kita bisa mengerti, maka dimensi itu dibuat seolah-olah tiga. Tetapi pada intinya hanya satu. Ya. Jadi itu supaya kita sebagai manusia dapat mengerti cara kerjanya daripada Elohim. Ya. Jadi itu caranya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan minggu depan, ya, dan kita akan masuk di dalam doa. Ya, besok tetap ada ibadah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Wahyu, ya. Tapi untuk yang bersama dengan Gamal live seperti ini akan kita lanjutkan minggu depan, ya. Tapi besok tetap ada pembahasan kitab Wahyu. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu, di mana Engkau beri kesempatan kami untuk menyelidiki kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, anugerah yang luar biasa, di depan mata kami. Tidak lama lagi, Engkau akan menjemput kami, mempelai masuk di dalam Syamayim yang biasa, melalui peristiwa raja. Kami mengucap syukur. Pimpin kami, lindungi kami, pagari hidup kami, terus kami boleh diubah seturut rencana daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Berkati untuk teman-teman Gamal Channel, Pak Robi, dan juga untuk sahabatku channel, Pak Adi, channel Ibu Kesia, juga channel-channel yang lain yang sehati di dalam memuji, memuliakan Bapa Yahweh, pimpin sehingga banyak jiwa boleh masuk di dalam rencana keselamatan, terjadi tuaian jiwa-jiwa yang ajaib karena ruah Yahweh Elohim yang bekerja ini semua. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Berkati para subscriber, juga teman-teman yang sudah bergabung hari ini melalui streaming, melalui live chat, berkati dengan berkat keselamatan sehingga masuk rapture. Tidak ada yang tertinggal di dalam masa 666. Terima kasih Abah Yahweh. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh
memberkati. Shalom, shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Yahweh